Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dengan aku, Pite Dinda Hazet. Nah, di video kali ini aku akan memberitahu bagaimana cara melihat program studi kita diterima di instansi mana aja. Oke, langsung aja. Di sini kita akan melihat formasi CPNS dan P3K tahun 2023 ini berdasarkan program studi. Jadi nanti akan ditampilkan daftar instansi yang menerima program studi kita dari seluruh Indonesia. Langsung aja yuk. Jadi di sini aku menggunakan Google Chrome. Bisa juga teman-teman menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox, karena hanya dua aplikasi itulah yang disarankan. Nah, setelah tampilannya seperti ini, silakan langsung diketik SSC ASN 2023. Selanjutnya, silakan dipilih yang paling atas pendaftaran akun SSC ASN 2023 dan pastikan di atas ini bacaannya bkn.go.id ya teman-teman, karena hanya itu website resminya. Setelah tampilannya seperti ini kameranya langsung aktif otomatis ya teman-teman. Sebelumnya aku juga sudah pernah buka ini. Jadi sudah aku iakan notifikasi yang muncul untuk mengaktifkan kamera. Kemudian kita langsung aja klik portal. Oke teman-teman, udah muncul nih, ada tingkat pendidikan, cari program studi, cari instansi, dan jenis pengadaan. Jadi tingkat pendidikan ini terdiri dari SLTA sederajat, D2, D3, S1 atau D4 atau profesi, S2 spesialis, S3 dan tenaga kesehatan. Dan untuk program studi ini, silakan nanti teman-teman ketik nama program studinya. Kemudian untuk cari instansi, misalnya kita mau melamar di instansi Kemendikbudristek atau yang lain, nanti silakan diketik aja. Jika tidak diketik pun tidak apa-apa ya teman-teman, ini opsional. Jika tidak diketik, nanti akan ditampilkan semua instansi yang menerima program studi kita. Kemudian jenis pengadaan ini terdiri dari CPNS, P3K guru, P3K teknis, dan P3K tenaga kesehatan. Baik, langsung aja kita ke contoh. Misalnya di sini aku mau melihat formasi untuk S1, D4 atau profesi. Program studinya hukum. Dia ada banyak pilihan. Ada D4 hukum, ada D4 hukum bisnis syariah, dan lain-lain. Silakan teman-teman pilih aja sesuai dengan program studi yang tertera di ijazah teman-teman. Misalnya aku pilih S1 hukum aja. Nah, instansinya sengaja aku kosongin aja, biar ditampilkan semua instansi. Kemudian jenis pengadaan, misalnya aku mau melihat formasi untuk CPNS. Cari. Nah, muncul notifikasi. Perhatian, validasi formasi saat ini masih berlangsung. Data yang tampil adalah data yang sudah valid formasi instansi. Notifikasi ini akan hilang ketika perpal telah selesai. Ini artinya masih berlangsung proses validasi dari instansi ke portal. Jadi kemungkinan informasinya bisa berubah ya teman-teman. Nanti silakan dicek aja di jam berikutnya. Klik aja saya mengerti. Nah, ini dia teman-teman daftar formasi untuk S1 hukum tadi. Ada banyak ya di sini.
ada jabatan ahli pertama penyelidik tindak pidana korupsi. Instansinya Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi, Unit Kerja Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi. Jenis pengadaan CPNS umum. Kemudian untuk disabilitas ini tidak tersedia ya teman-teman. Dan ini nih yang baru di tahun 2023 ditampilkan penghasilan. Jadi penghasilan untuk formasi ini 8 juta sampai 10 juta. Dan jumlah kebutuhan 26 orang. Nah, untuk melihat selanjutnya bisa teman-teman klik halaman 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nanti ketika akan melamar, teman-teman harus baca dengan teliti satu persatu formasinya ya. Teman-teman bisa memilih formasi mana yang tepat untuk teman-teman berdasarkan jarak, mungkin juga berdasarkan pertimbangan yang lain. Jadi jangan ada formasi yang kelewatan, harus dibaca semua. Nah, misalnya aku mau melihat untuk Mahkamah Agung, bisa juga diketik di sini. Ini dia tampilannya sudah muncul untuk pencarian Mahkamah Agung tadi. S1 Hukum diterima di jabatan Klerek Analis Perkara Peradilan, instansi Mahkamah Agung RI, Unit Kerja Mahkamah Agung RI, jenis pengadaan CPNS umum, khusus disabilitas ya, penghasilan kisaran 6,5 juta sampai 8 juta. Untuk jumlah kebutuhan lumayan banyak nih, ada 1.442 orang. Kemudian ada juga yang lainnya. Nah, misalnya kita mau melihat yang pertama tadi. Ini dia sudah muncul. Jabatan Klerek Analis Perkara Peradilan. CPNS umum. Instansi Mahkamah Agung. Periode pendaftaran. Jangan sampai kelewatan ya teman-teman. 20 September sampai 9 Oktober. Untuk kualifikasi pendidikannya terdiri dari beberapa prodi, ada S1 Hukum, S1 Hukum Kebijakan Publik, dan sebagainya. Karena tadi kita search S1 Hukum, dan ini termasuk menerima S1 Hukum, jadi muncullah formasi ini. Uraian tugas jabatan. Yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara yang diajukan banding dan atau kasasi dan peninjauan kembali. Nanti jika teman-teman berminat untuk formasi ini, silakan dibaca kembali. Ini aku lewatin aja. Kemudian keahlian spesifik yang diharapkan. Penggunaan perangkat lunak dan alat teknologi hukum, memiliki kemampuan analisa hukum atau legal analytical skills, memiliki kemampuan dalam penyusunan legal drafting, dan memahami administrasi perkara dan teknis yudisial. Nah, di sini juga ditampilkan nih persyaratan administrasinya. Yang pertama, surat keterangan asli dari rumah sakit, pemerintah atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya. Kemudian ada tautan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari yang menjalankan aktivitas secara mandiri. Ada surat keterangan asli dari kelurahan yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan asli dari Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan. Kemudian ada akta kelahiran atau surat keterangan lahir, pas foto formal, EKTP asli, surat pernyataan, surat lamaran, dokumen kelulusan pendidikan, transkrip nilai asli, sertifikat akreditasi. Dan ini ada juga persyaratan jabatan, namun dalam proses input data. Nah, jika teman-teman berminat untuk formasi ini, nanti silakan aja klik daftar. Kemudian ini ada informasi tambahan
Jumlah kebutuhannya 1.442 orang, penghasilan sekitar 6.561.400 rupiah sampai 8.089.400 rupiah. Website instansinya juga ada nih, call center, medsos, dan pusat bantuan. Ini misalnya kita mau melihat websitenya bisa juga. Ada alur pendaftaran juga. Silakan teman-teman lihat aja nanti lebih teliti lagi. Kita kembali aja ya ke halaman awal untuk melihat formasi program studi yang lain. Misalnya S2 atau spesialis. Program studinya kimia. Di sini aku pilih S2 Teknik Kimia. Ini semua pengadaan aja biar ditampilkan CPNS maupun P3K. Nah, muncul notifikasi seperti tadi, kita okekan saja. Nah, ini dia teman-teman. Untuk program studi S2 Teknik Kimia itu ada diterima di P3K maupun di CPNS nih. CPNS umum maupun CPNS lulusan terbaik. Misalnya kita lihat yang pertama. Jabatan Ahli Pertama Widya Iswara. Instansi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Unit Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak dan Gas Bumi. Jenis pengadaan P3K Teknis Umum, khusus disabilitas, di sini keterangannya tidak ya teman-teman. Penghasilannya sekitar 8.870.000 sampai 15.590.000 dan jumlah kebutuhannya itu 2 orang yang akan diterima nanti. Kita lihat aja. Jadi Widya Iswara ini adalah pengajar ya, hampir sama seperti dosen. Namun bedanya Widya Iswara ini mengajar di tempat diklat dan yang diajar itu bukan mahasiswa melainkan dosen, tenaga kependidikan, dan lain-lain. Instansinya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, periode pendaftaran 20 September sampai dengan 9 Oktober, jangan sampai kelewatan. Di sini dia kualifikasi pendidikannya S2 Teknik Kimia. Uraian tugasnya melaksanakan kegiatan pendidikan, pengajaran, pelatihan ASN, evaluasi, dan pengembangan diklat pada lembaga pengembangan sumber daya manusia, sektor energi dan sumber daya mineral. Keahlian spesifik yang diharapkan di sini tidak ada data. Untuk persyaratan administrasinya, pas foto formal terbaru, berlatar belakang warna merah, KTP atau surat keterangan dari Dukcapil, kemudian surat pernyataan yang ditandatangani dan dibubuhi e-materai 10.000, surat lamaran ditandatangani dan dibubuhi e-materai, kemudian ijazah asli, transkrip nilai asli, dan surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar, yang ditandatangani dan dicap oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 tahun. Untuk persyaratan jabatannya, pertama diminta sertifikasi kompetensi KKNI atau okupasi metodologi pelatihan jenjang 3 pada kemungkinan jabatan yang relevan sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di sini ada juga yang lain, silakan teman-teman baca aja nanti. Kemudian untuk informasi tambahannya, jumlah kebutuhan 2 orang, penghasilannya 8.874.700
Rp15.770.000 sampai Rp15.590.652. Website instansinya ini ya teman-teman, call centernya juga, medsos, dan pusat bantuan. Nah, kalau teman-teman berminat, silakan langsung daftar aja. Selanjutnya kita akan melihat formasi untuk program studi yang lain. Misalnya, tingkat pendidikan S1 atau D4 atau profesi, dan program studinya pendidikan akuntansi. S1 pendidikan akuntansi. Jenis pengadaannya, ini aku pilih semua aja biar ditampilkan CPNS maupun P3K. Oke, kita klik cari. Nah, sama seperti yang tadi muncul notifikasi lagi. Perhatian, validasi formasi saat ini masih berlangsung. Data yang tampil adalah data yang sudah valid formasi instansi. Notifikasi ini akan hilang ketika perpal telah selesai. Jadi yang ditampilkan saat ini adalah formasi yang sudah valid ya teman-teman. Dan kemungkinan bisa juga formasi ini berubah, ada penambahan lagi dari instansi lain yang saat ini masih sedang proses validasi ke portal. Kita klik aja saya mengerti. Nah, ini dia untuk S1 Pendidikan Akuntansi diterima di jabatan ahli pertama Arsiparis, instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan, unit kerja Badan POM 2, jenis pengadaan P3K teknis khusus. Khusus disabilitas ini tidak tersedia ya teman-teman, dan penghasilannya Rp8.100.000 sampai dengan 10 juta. Jumlah kebutuhan lumayan banyak ya, 17 orang. Kita lihat yang lain, ternyata yang muncul masih P3K teknis khusus. Nanti teman-teman silakan baca aja sampai habis agar tidak ada formasi yang kelewatan. Nah, misalnya kita lihat yang pertama tadi ya. Ini dia tampilannya untuk jabatan ahli pertama Arsiparis, instansi Badan Pengawas Obat dan Makanan, unit Badan POM 2, periode pendaftaran 20 September sampai 9 Oktober. Jangan sampai lewat ya. Kualifikasi pendidikan lumayan banyak juga ya teman-teman. Salah satunya S1 Pendidikan Akuntansi tadi. Untuk uraian tugas jabatan, yaitu kegiatan kearsipan yang dilaksanakan oleh Arsiparis ahli pertama, meliputi pengelolaan arsip dinamis, membuat daftar arsip inaktif usul musnah, melaksanakan pemusnahan arsip inaktif, dan lain-lain. Nanti silakan dibaca aja teman-teman. Kemudian keahlian spesifik yang diharapkan memiliki pengalaman di bidang kearsipan atau pengelolaan dokumen atau ketatausahaan. Nah, persyaratan administrasinya, scan asli dan berwarna surat pernyataan tidak menderita penyakit kronis yang sudah ditandatangani dan dibubuhi ematerai sesuai format lampiran 6 pada pengumuman penerimaan P3K Badan POM tahun anggaran 2023. Kemudian surat aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar, yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Selanjutnya ada pas foto formal dari kepala sampai dada, ukuran 4x6, latar belakang warna merah, scan asli berwarna KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP elektronik yang masih berlaku ya teman-teman. Selanjutnya ada scan asli dan berwarna surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi ematerai sesuai dengan format lampiran 5 pada pengumuman penerimaan P3K Badan POM tahun anggaran 2023. Kemudian scan asli dan berwarna surat lamaran sesuai format lampiran 4 ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian Badan POM. Selanjutnya, scan ijazah asli dan berwarna sesuai dengan pengumuman penerimaan P3K Badan POM
scan transkrip nilai, scan asli dan berwarna surat keputusan atau kontrak kerja, atau surat keterangan bekerja minimal 2 tahun di bidang kerja yang relevan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional yang dilamar. Untuk persyaratan jabatannya, ini diminta sertifikat kompetensi atau pelatihan sesuai dengan ketentuan persyaratan kompetensi pada pengumuman penerimaan P3K Badan POM tahun anggaran 2023. Nah, jika teman-teman berminat untuk informasi ini, silakan klik daftar ya. Untuk informasi tambahannya, ini jumlah kebutuhan tadi 17 orang, penghasilannya sekitar 8.100.000 sampai 10 juta. Website instansi, ini dia, call center, medsos, Instagram, dan pusat bantuan. Ini juga sudah dijelaskan sebagai bantuan untuk permasalahan yang sudah ditentukan dapat masuk ke tautan ini. Jadi teman-teman jika mengalami kendala, bisa langsung ke sini aja. Demikian video dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kalian ketik di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like,